itulah yang terjadi pada debat dari calon wakil bupati di Bojonegoro yang jadi viral belakangan ini menuai perhatian dan juga ini menuai komentar miring dari masyarakat. Sejatinya pada saat itu sebenarnya hanya calon wakil bupati saja yang mendapatkan kesempatan untuk beradu visi misi dan juga beradu program satu sama lain. Tapi ternyata yang dilakukan oleh salah satu calon wakil bupati malah mengajak pasangannya yaitu calon bupati untuk kemudian berbicara bersama, menyampaikan ide bersama yang sebenarnya menyalahi aturan pada saat itu. Kemudian KPU mengambil sikap untuk menghentikan proses debat berlangsung. Nah ini nih yang masih terjadi hal seperti ini sebenarnya. Bagaimana sebenarnya? Apakah memang tidak cukup informatif KPU memberikan, Bawaslu juga bergerak, tidak ada preventif karena tadi kita juga sempat sampaikan atau berbincang mengenai hal ini pada saat jeda bersama Kang Diki dan juga Mas Umam. Mas Umam, apa yang terjadi sebenarnya yang seperti ini nih? Iya, kalau dalam kasus Bojonegoro, saya pikir ini evaluasi cukup serius ya, terutama bagi penyelenggara pemilu dalam konteks ini pilkada ya, karena aturan teknis dalam konteks debat tentu harusnya sudah dikomunikasikan dengan baik dengan masing-masing pasangan calon. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian ada fenomena seperti itu dan kemudian akhirnya dihentikan, ya ini menjadi evaluasi total bagi penyelenggara pemilu dan sekaligus juga masing-masing calon tadi terutama yang kemudian menciptakan kegaduhan ya. Dan kegaduhan ini bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, apalagi dalam konteks politik. Di lapangan itu seringkali kegaduhan itu bukan tercipta, tapi diciptakan. Artinya di-create ini, betul? Bisa saja itu menjadi sebuah bagian dari agenda aksi, kita juga tidak tahu bagaimana dinamika di lapangan. Apa yang coba, jika memang seperti itu, apa yang coba ingin didapatkan? Goalnya apa? Ya, goalnya barangkali salah satunya adalah mendelegitimasi kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu, atau barangkali ingin menunjukkan ketidaksiapan dari salah satu masing-masing pasangan calon yang kemudian berdebat misalnya. Dan ya ini menjadi sebuah evaluasi saya pikir cukup serius dan dalam konteks, jadi kalau misal kita bicara kemudian ekspektasi kebijakan publik ke depan dengan model begini, saya kira nggak nyambung dan ini adalah bagian dari tragedi demokrasi lokal. Dan kalau misal kemudian ini bisa merembet ke yang lain-lain, saya pikir ya rakyat yang kemudian menjadi korban. Kalau melihat profil cakarannya seperti ini, saya jadi ingat Bang Andi tadi sempat ngomong sebelum jeda, partai-partai itu kok calon seperti ini diajukan, begitu Mas Umam? Ya, memang ini total ya, ini total evaluation ini. Penyelenggara pemilu ya, partai politik ya, meskipun sebenarnya dalam konteks partai politik memang keputusan untuk mengambil secara definitif gitu ya, itu memang diputuskan dengan berbagai variabel. Ada cukup banyak determinannya, mulai dari elektabilitas, kemudian tadi Kang Diki menyampaikan isi tas, seringkali juga didiskusikan secara serius. Isi tas ya. Karena bagaimanapun juga itu bertalian dengan mesin politik di lapangan, akan efektif atau tidak menjangkau masyarakat. Kemudian dalam konteks pemahaman lokal, dalam konteks belanja masalah, itu memang seharusnya juga dilakukan. Tetapi seringkali di tataran praktis, apalagi Mbak, sekarang itu pilkada serentak, 540 sekian kabupaten kota, provinsi, dan partai politik itu hanya diberi ruang untuk melakukan assessment dalam ruang yang sangat mepet. Dan itu tidak mudah melakukan evaluasi secara menyeluruh, secara komprehensif, kapasitasnya, kemudian kekuatan timnya, sampai kemudian elektabilitas. Elektabilitas gampang bisa disurvei, tetapi bicara tentang kedalaman pemahaman para pasangan calon terhadap konteks lokal, itu juga tidak mudah kemudian difilter secara secara mendalam. Nah ini yang kemudian ya semuanya menjadi evaluasi. Kalau misal memang mau dibuat serentak dan kemudian evaluasi total terhadap proses filter tadi, ya partai politik menjadi bagian yang dievaluasi, sekaligus partai politik juga bisa mengajukan ruang yang lebih leluasa untuk mempertimbangkan ulang, untuk kemudian mensinergikan, dan ini akan menjadi ruang yang sangat baik terutama bagi penyelenggara pemilu juga. Jangan sampai ada yang begini-begini lagi gitu. Nah, kalau misal model seperti ini terulang, lagi-lagi transformasi kepemimpinan daerah tidak akan menghasilkan sebuah local good governance yang betul-betul memadai. Baik, pola rekrutmen yang tidak jelas juga menjadi sorotan tadi. Tidak lepas kalau kita lihat menu-menu yang kemudian menjadi pilihan ataupun juga harus dipilih oleh masyarakat pada tanggal 27 November nanti. Bang Andi, ini juga menjadi sorotan dari Prof. Karim. Bagaimana sih sebenarnya pola rekrutmen yang tidak jelas ini akhirnya menghadirkan calon-calon seperti ini, Bang Andi? Saya ini juga sebagai ketua Satgas Pilgub penyaringan Pilgub di Partai Demokrat.
yang berusaha untuk mencari calon yang terbaik. Tetapi karena itu saya berusaha menemui semua calon. Misalnya satu provinsi ada 4 calon yang melamar untuk didukung oleh Partai Demokrat. Saya berusaha untuk menemui semuanya. Semuanya saya ketemui. Dan saya ada interview dan segala macam pemahamannya. Jadi kapasitasnya saya tetap harus perhitungkan. Tetapi juga elektabilitas. Ada yang kapasitasnya bagus sekali, tapi elektabilitas rendah di masyarakat. Kemudian ada, kita itu diukur dengan polling ya. Kemudian ada juga tentu saja logistik, kemampuan mempunyai logistik ya. Itu kalau tidak punya juga kapasitas bagus, tapi kalau tidak punya elektabilitas dan tidak punya isi tas, ini juga susah juga. Karena itu kita mempertimbangkan berbagai indikator untuk bisa kemudian mencalonkan ini yang paling pantas kita calonkan dari Partai Demokrat misalnya ya. Tetapi itu tuh semua tetap saja akhirnya lebih banyak juga ya berusaha untuk guesstimate, tidak exact. Kalau mau exact melibatkan masyarakat seperti yang diinginkan Profesor Karim, paling bagus adalah namanya preliminary election. Preliminary election itu pemilihan pendahuluan, persis sama dengan pemilihan umum, semua orang bisa memilih, tapi yang dipilih adalah kandidat masing-masing partai dan dibiayai oleh negara. Di Indonesia kayaknya negara belum bisa melakukan itu. Jadi boleh kata 2 kali pemilu dibiayai oleh negara. Yang satu pemilihan pendahuluan, siapa yang lolos sebagai calon dari masing-masing partai yang dipilih oleh rakyat, itulah yang kemudian bertanding pada pemilihan yang sebenarnya, pemilu sebenarnya. Tapi ini terlalu mahal. Model konvensi itu sudah dicoba oleh Partai Demokrat. Ternyata ya seperti tadi dikatakan Pak Karim bahwa hasil konvensi tidak linear dengan elektabilitas yang sesungguhnya, sehingga sementara partai politik mau menang, untuk apa sekedar mengajukan kandidat tapi tidak bisa menang. Karena itu model konvensi ternyata tidak bisa tidak berhasil. Kemarin juga ada partai lain juga berusaha melakukan konvensi untuk pilpres, ternyata tidak jadi juga, karena ya tadi tidak ada jaminan pemenang konvensi bisa menang di dalam pemilu sesungguhnya. Karena itu semuanya akhirnya menjadi guesstimate. Tapi yang penting adalah upaya proses demokrasi ini harus tetap dibiarkan, didorong agar bisa melakukan seleksi. Adanya debat di antara paslon ini juga merupakan seleksi bagi publik. Walaupun tidak semua yang jago debat itu bisa bagus kalau mau menjalankan pemerintahan. Karena itu hati-hati juga yang istilah Pak Prabowo yang hanya bisa omon-omon, jago omon-omon, tapi kemudian track recordnya bagaimana kalau dia menjalankan pemerintahan dan sebagainya tidak jelas. Nah, karena itu memang rakyat kali ini demokrasi menghendaki pemilih yang cerdas. Tanyalah, mau tahulah apa yang kira-kira latar belakang dan kemudian track record dari masing-masing paslon tersebut. Kalau tidak jelas, kita pilih yang jelas-jelas saja, yang jelas kapasitasnya dan juga elektabilitasnya bagus, dan kemudian juga bisa sambung rasa dengan rakyat. Karena itu memang ini bagaimana komunikasi politik harus dilakukan, harus dilatih. Nggak bisa begitu saja, namanya mau ujian aja kita latihan, kita belajar. Mau jadi bupati tidak mau belajar, ini kan sama aja bohong kalau gitu. Iya. Prof Karim, ada upaya penyaringan dan upaya penjaringan yang seharusnya bisa maksimal atau menghadirkan calonnya maksimal kalau kata Bang Andi tadi, tapi tidak cukup ideal dilakukan, diterapkan di Indonesia. Sehingga kemudian ya tidak cukup mudah juga untuk bisa para partai politik ini menemukan sosok yang semuanya memenuhi unsur secara seimbang, baik kapabilitasnya, elektabilitasnya, ataupun juga isi tasnya tadi atau logistiknya. Prof Karim. Prof Karim mohon maaf, sepertinya masih di mute, kami tidak bisa mendengar suara Prof Karim. Ya. Saya juga harus buka kartu ya, saya juga diundang untuk menjadi pewawancara di beberapa partai politik ya. Tetapi masalahnya ada 2 menurut saya. Pertama, memang latar belakang yang mencalonkan diri, mendaftarkan diri ke satu partai itu tidak sama ya, dan seringkali satu orang kandidat bakal calon itu mendaftar di lebih dari satu partai.
ini menegaskan bahwa mereka tidak punya preferensi. Artinya kalau gagal di Partai Demokrat mungkin diterima di Partai Gerindra atau mungkin Partai Golkar atau yang lain, ya gitu Bang Andi ya. Ketika diwawancara muncul seperti itu. Nah kemudian yang kedua, fakta bahwa wawancara itu tidak pernah bisa mengungkap soal karakter gitu ya. Dan seringkali karakter ini yang menjadi persoalan seperti yang muncul di debat-debat yang disorot tadi gitu ya. Padahal kita tahu kalau orang kurang pengetahuan kan bisa diajari, kalau kurang pengalaman kan bisa dilatih. Tapi ketika karakternya yang lemah gitu ya, apa obatnya? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sayangnya kemunculan hal-hal seperti ini itu kan membuat masyarakat terlegitimasi soal kepercayaan masyarakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya harapan menjadi kurang. Dan kejadian-kejadian yang lucu tadi, yang tidak masuk akal, dan nyaris mustahil itu sebenarnya terjadi di ruang publik semacam itu, di forum resmi. Ini kan hanya mengukuhkan tuduhan sinisme bahwa in politik stupidity is not handicap kan gitu ya Bang Andi ya. Ini kan kalau sudah begitu, maka pemilu yang seharusnya menjadi pemasok udara bebas, udara murni, semangat baru, dan pemimpin yang mestinya membawa harapan baru, ini tidak akan terjadi. Malah jauh-jauh sebelum pemilihan sudah tidak ada harapan. Apa yang akan bisa diharapkan ketika pemilu sudah menghasilkan pemimpin definitif? Namun saya merefleksi gitu ya, apa yang dikatakan Mas Umam tadi tentang bagaimana nestapanya demokrasi lokal. Malah saya bertanya, loh jangan-jangan ini cerminan demokrasi nasional kita gitu loh. Apakah dalam level nasional seleksi kepemimpinan sudah dilakukan secara teratur? Apakah partai politik benar-benar menempuh seleksi yang lebih ketat? Bahkan saya pikir masih lebih ketat di daerah, ada partisipasi publik mendaftarkan diri di partai di tingkat pusat, kita tidak tahu kan gitu ya. Nah, jadi menurut saya kita tidak bisa mengadili sebuah fenomena atau kita tidak bisa menilai sebuah fenomena dari hasil akhirnya. Nah, makanya memang paling-paling kita jatuh pada kearifan yang sangat sederhana, ketimbang tidak ada peta sama sekali, maka ada peta yang kurang sempurna itu lebih baik ya. Dan sebaik-baik komunitas kan ada pemimpinnya. Nah, tapi mestinya ini menjadi catatan bagi partai politik dan khususnya bagi mereka yang punya niat untuk maju dalam kandidat apapun, bahwa kepemimpinan itu pertama dekat sekali antara mimpi dan mimpin. Kemudian yang kedua, pemimpin terbaik itu selalu diharapkan oleh setiap komunitas. Maaf ya, kita diajari dalam film misalnya. Bahkan komunitas bajak laut saja ketika dia memilih pemimpin akan dipilih pemimpin yang terbaik. Yang terbaik dalam kapasitas mereka. Yang dipilih satu di antara mereka, yang terbaik di antara mereka, yang paling banyak menampilkan nilai-nilai yang mereka inginkan gitu ya. Nah, jadi one of us, the best of us, the best of us, sayangnya itu tidak terjadi ya dalam kepemimpinan kita. Sehingga apa yang dipikirkan oleh mereka yang diberi amanah untuk memimpin dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat itu menjadi tidak nyambung. Jujur harus kita katakan, lahirnya pemimpin itu menciptakan sekat gaya hidup pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Coba kita bayangkan, latar belakang menteri, latar belakang gubernur dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin, terdidik, terbelakang di daerahnya, kesenjangannya menganga. Untungnya itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi mengapa di kita makin nampak akhir-akhir ini, belakangan ini gitu ya, itu barangkali menjadi catatan, menjadi PR, khususnya bagi saya sebagai akademisi di kampus. Baik, ya kalau gitu kemudian apakah narasumber nanti juga akan kita minta pandangannya, bagaimana kemudian dengan ide ini sempat terlontar pada saat era pemerintahan Pak SBY terlebih dulu, Bang Andi. Para pemimpin di tingkat 2 ini, yaitu yang memimpin kabupaten dan juga kota madya, apakah sebaiknya bukan dipilih, tapi ditunjuk saja. Tapi nanti kita akan bahas mengenai hal ini, termasuk juga di segmen berikutnya kita masih akan lihat. Ini salah satu debat juga yang viral, ini adalah pada saat itu debat dari calon Bupati Nganjuk, yang tadi sempat disinggung juga oleh Mas Umam mengenai inovasi. Nanti kita akan sajikan sesaat lagi.